Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia senantiasa diiringi dinamika hukum dan politik yang krusial. Isu terbaru menyangkut soal aspek paling mendasar dari sebuah proyek pembangunan masif, yakni kepemilikan dan hak atas tanah. Belum lama ini, sebuah keputusan fundamental dari Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menjadi sorotan. Hal ini memicu perbincangan mengenai nasib jaminan investasi jangka panjang di mega proyek tersebut. Keputusan MK nomor 185/PUU nomor 12 2024 secara tegas membatalkan skema pemberian hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP yang memungkinkan perpanjangan hingga 2 siklus atau total durasi fantastis 190 tahun di IKN. Skema ini yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 dirancang untuk menarik investasi besar dengan memberikan kepastian hukum dan ekonomi yang maksimal. Namun, MK berpendapat bahwa perpanjangan hak atas tanah khususnya yang mencapai durasi 2 siklus 95 tahun harus tunduk pada batasan konstitusional dan mekanisme evaluasi yang lebih ketat setelah 1 siklus pertama selesai. Prinsipnya, setelah 1 siklus, tanah harus dievaluasi dan dikembalikan untuk tunduk pada batasan nasional, mencegah penguasaan lahan yang terlalu eksesif dan tidak terkontrol. Reaksi atas putusan ini yang dikhawatirkan dapat menggoyahkan kepercayaan investor tampaknya tidak seperti yang dibayangkan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan atau komplain dari investor terkait pembatalan durasi maksimal 190 tahun tersebut. Alih-alih mengeluh, para investor diklaim justru menunggu kejelasan dan kepastian regulasi teknis yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Putusan MK ini menurut Basuki bukanlah pencabutan hak atas tanah secara keseluruhan, melainkan revisi terhadap mekanisme pemberian hak. Dia mencontohkan, skema HGB yang sebelumnya diberikan langsung dalam 1 siklus 80 tahun diubah menjadi skema bertahap. Perinciannya adalah 30 tahun pemberian, 20 tahun perpanjangan, dan 30 tahun pembaharuan. Total durasinya tetap 80 tahun dalam 1 siklus, tetapi dengan mekanisme evaluasi dan perizinan yang lebih terukur di setiap tahapannya. Perubahan ini justru dinilai oleh Otorita IKN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN sebagai langkah yang memperkuat kepastian hukum dan posisi negara. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyambut baik keputusan MK tersebut, menekankan bahwa koreksi tersebut hanya mengenai durasi hak, bukan kepastian berusaha. Dalam pandangan pemerintah, putusan ini jelas justru selaras dengan visi pembangunan IKN yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap konstitusi. Nusron menegaskan bahwa investasi tidak terhambat. Proses yang sudah berjalan dapat disesuaikan dengan aturan teknis yang baru. Bagi investor jangka panjang, faktor utama yang dicari bukanlah sekadar durasi hak yang begitu panjang, melainkan stabilitas politik, dukungan pemerintah yang kuat, dan kepastian regulasi yang tidak berubah-ubah. Kejelasan mekanisme evaluasi setelah 1 siklus yang diamanatkan oleh MK justru memberikan kepastian prosedural yang lebih baik daripada janji durasi yang terlalu muluk-muluk namun rentan digugat secara konstitusional di masa depan. Investor cenderung menghargai kepastian bahwa investasi mereka berjalan sesuai koridor hukum yang kukuh dan mendapatkan dukungan politik yang berkelanjutan. Dukungan politik yang kuat seperti yang disebut oleh Kepala Otorita IKN menjadi penentu utama. Komitmen yang berkesinambungan dari pemerintah bahkan hingga pergantian periode kepemimpinan jauh lebih berharga daripada durasi HGU HGB. Ini dikarenakan IKN didukung oleh alokasi APBN yang signifikan dan telah menjadi prioritas nasional yang secara substantif mengurangi risiko default proyek. Di luar isu teknis tentang hak atas tanah, proyek IKN sejak awal diluncurkan telah memicu perdebatan sengit yang membelah opini publik dan elit politik. Narasi yang mendukung IKN menempatkan proyek ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan melakukan desentralisasi beban Jakarta. Harapannya, proyek ini dapat menciptakan motor penggerak ekonomi baru di luar Jawa dan mengurangi ketimpangan regional. Selain itu, IKN dipandang sebagai peluang emas untuk membangun kota hutan atau forest city yang cerdas dan berkelanjutan atau smart and sustainable. Menerapkan teknologi hijau dan energi terbarukan sebagai model kota masa depan. Dukungan untuk IKN juga didasari oleh pertimbangan ketahanan bencana, mengingat Jakarta dianggap semakin rentan terhadap banjir dan penurunan permukaan tanah. Pembangunan IKN adalah proyek infrastruktur raksasa
yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja masif dan memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, narasi penentang IKN tidak kalah kuat. Kritik utama berkisar pada prioritas dan pembiayaan, di mana dana kolosal yang dialokasikan, meskipun sebagian besar diharapkan dari investasi swasta, dianggap lebih baik diarahkan untuk mengatasi masalah mendesak seperti pengentasan kemiskinan atau perbaikan layanan dasar di seluruh negeri. Ada kekhawatiran besar bahwa proyek ini berpotensi membebani APBN secara signifikan. Keresahan serius juga mencuat terkait dampak lingkungan dan ekologi di Kalimantan Timur. Khususnya, risiko, deforestasi dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di lokasi yang sebagian besar merupakan area hutan. Di sisi keadilan sosial dan hak adat, pembangunan IKN juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penggusuran dan berkurangnya akses terhadap lahan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Hal ini menuntut adanya proses ganti rugi dan konsultasi yang adil dan transparan. Selain itu, terlepas dari klaim pemerintah, keputusan MK itu sendiri menunjukkan bahwa regulasi IKN rentan dikoreksi. Ini memunculkan kekhawatiran mengenai kepastian hukum, jangka panjang, dan risiko bahwa komitmen pembangunan dapat berubah seiring dengan pergantian rezim politik, yang berpotensi menjadikan proyek IKN terbengkalai. Dinamika antara pro dan kontra ini menuntut otorita IKN untuk bekerja ekstra keras dalam membangun narasi yang meyakinkan dan berbasis data. Keputusan MK, alih-alih dilihat sebagai hambatan, kini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat legitimasi hukum proyek. Dengan memastikan bahwa IKN dibangun di atas landasan konstitusional yang kuat, risiko politik dan hukum di masa depan dapat diminimalisasi. Tugas otorita IKN saat ini adalah menyusun regulasi teknis yang sangat detail dan transparan mengenai kriteria dan indikator evaluasi yang akan digunakan untuk perpanjangan hak atas tanah. Investor harus mengetahui secara pasti syarat-syarat apa yang harus mereka penuhi agar HGU atau HGB mereka dapat diperpanjang untuk siklus berikutnya. Kejelasan ini adalah pengganti terbaik dari durasi 190 tahun yang telah dibatalkan. Karena itu, IKN harus terus menonjolkan keunggulannya sebagai konsep kota cerdas dan berkelanjutan, serta paket insentif fiskal seperti pembebasan pajak yang tetap dipertahankan. Isu transparansi dan keadilan dalam pengadaan dan pengelolaan tanah juga tidak bisa diabaikan. Dengan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan investor besar, tapi juga menghormati hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan. Kepercayaan publik dan legitimasi proyek IKN akan semakin kuat. Pada akhirnya, proyek IKN adalah sebuah pertarungan besar yang menggabungkan ambisi pembangunan fisik dengan tantangan hukum, ekonomi, dan ekologi. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari seberapa cepat gedung-gedung pemerintahan berdiri, tapi juga dari kekuatan fondasi hukum dan legitimasi sosial politik yang menjamin bahwa semua proses berjalan di atas rel konstitusi dan prinsip keadilan. Otorita IKN kini mengemban tugas berat, namun penting untuk menerjemahkan semua tantangan dan putusan ini ke dalam sebuah kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berlandaskan keadilan dan keberlanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.